thank you. Oke, tadi kayaknya gimana ini dari Pak Sitorus Kalau ada tanggapan? Banyak ini nanti. Iya. Saya mau komentar deh kalau bisa. Nah, Boleh. emang bisa. Sudah ini tadi sudah di apa? Ponda udah siap mental katanya. Mana? Tapi pertama menyapa Brigita dulu, itu Brigita dulu masih sempat ketemu di kampus ya. Sama Bonar. ya. Terus ketemu di ini ya UPH. Oh iya. Nggak ketemu Terus kamu makan ya? bakso. Makan bakso di Jalan Mardani. Nah, oke, ini terima kasih ya itu sama Ibu Ponda atau Mbak Ponda ini. Panggil aja Dede. Oh, Dede. Atas presentasinya ya. Apa tadi ya? Itu kan judulnya asal usul apa tadi? Ekofeminisme ya. Asal usul ekofeminisme. Terus tadi saya hanya komentar tadi dikatakan ada apa cerita-cerita mitos mengenai apa itu perempuan ya di berbagai suku ya. Yep. Yang bahwa perempuan itu identik dengan apa dengan bumi atau apa gitu. Tapi kan sebenarnya mitos-mitos yang paralel dengan itu juga hampir di semua suku ada ya. Misalnya hampir semua suku punya mitos mengenai cerita seperti Oedipus kompleks gitu ya. Misalnya di Sangkuriang atau di Sunda, Nuraini tahu. Di Danau Toba ada Nambodo kan, Bang? Misalnya. Iya, di hampir semua suku itu ada gitu ya. Padahal suku-suku itu nggak pernah berhubungan satu sama lain. Mitos-mitos seperti itu, bagaimana itu bisa muncul itu ya. Padahal suku-suku itu tidak ada interaksi satu sama lain. Itu justru persis penelitian Levi Strauss mengenai struktur psike manusia yang sedemikian rupa terbentuk sehingga mereka memunculkan mitos-mitos yang demi ketertiban masyarakat ya. Jadi melarang incest misalnya agar struktur tidak kacau gitu ya. Jadi ya boleh juga kalau Honda menarik itu kepada tema ekofeminisme gitu ya. Itu sebuah tematisasi atas mitos-mitos ya. Tapi inti komentar saya adalah ini kan judulnya asal usul ekofeminisme gitu ya. Nah, sepanjang tadi saya ikuti itu asal usulnya itu hanya diturunkan dari mitos-mitos gitu ya. Jadi harusnya kan asal usul mitologis ekofeminisme gitu ya. Jadi mau memberikan atau memberi pendasaran atas ekofeminisme berdasarkan mitos-mitos gitu ya. Atau asal usul kultural ekofeminisme gitu. Jadi karena bisa juga misalnya asal usul ekofeminisme bisa didasarkan atas konsep-konsep lain atau faktor-faktor lain di luar mitos-mitos. Misalnya karena ini filsafat ya, saya pikir bisa dalam pemikiran misalnya seperti Martin Heidegger itu juga ekofeminisme itu bisa dari situ bisa diturunkan juga gitu ya. Dan saya pikir itu ada dalam banyak literatur berbahasa Inggris atau bahasa lain itu cukup banyak gagasan mengenai yang sama dengan ekofeminisme ya, yang diturunkan dari filsafat Martin Heidegger bahwa manusia itu sebenarnya menyatu atau ada dengan alam itu ya, bahwa dia adalah in their world sign gitu ya, bahwa being in the world, dia ada di dunia gitu ya. Dunia itu adalah termasuk dalam struktur keberadaan manusia gitu ya. Jadi tanpa menyebut yang tadi dikatakan Bung Oni, tanpa menyebut feminisme gitu ya. Jadi sebenarnya gagasan yang sama dengan ekofeminisme juga bisa ditemukan dalam pemikir-pemikir yang lain ya. Dari Barat misalnya Martin Heidegger, dalam Cina juga Taoisme kan juga begitu ya. Teks Tao Te Ching itu misalnya itu justru sangat mengutamakan atau menekankan harmoni manusia dengan alam tanpa menyebut feminismenya gitu ya. Jadi menurut saya akan lebih akan lebih
spesifik atau jelas kalau sebenarnya dikatakan asal usul mitologis ekofeminisme gitu ya, karena ada banyak lain yang bisa ditarik menjadi eh, dasar atau fondasi di mana gagasan yang sama dengan ekofeminisme itu diturunkan gitu. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Silakan. Ponda langsung aja kalau mau ada yang ditanggapi. Oke, jadi sebenarnya judul tesis saya bukan asal usul ekofeminisme sih. Kalau jadi kenapa judul bukunya jadi asal usul ekofeminisme itu untuk memudahkan ya kalau bisa dibilang ya itu untuk memudahkan bikin judul buku sih. Waktu itu memang pertimbangan saya dengan penerbit banyak, meskipun sebenarnya kalau secara judul masih waktu itu juga saya dengan penerbit sama-sama kurang pas gitu kan, tapi ya gimana sih, karena kita kan harus bikin yang judul itu kan agak ringkas juga ya, kalau kita ngomongin tentang mitologi itu akan hilang juga ekofeminismenya gitu kan kemarin itu. Jadi sebenarnya kalau judul tesis saya itu kan lebih ke saya mensoalkan ibu buminya, tapi ketika kalau itu yang ya ada persoalan di sini ya, kalau bisa dibilang ya persoalan bisnis juga sih. Bagaimana judul itu lebih eye catching kayak gitu sih. Mungkin di sini kayaknya ada penerbit ya. Mungkin Mas Mawai bisa jawab kenapa akhirnya kita memilih jawaban itu. Oh, udah hilang ternyata Mas Mawainya. Oh, ada tuh Mas Mawai. Ada. Apakah mau ditanggapi? Mas Mawai? Itu mungkin dari tadi tapi kayak tidak respon gitu. Nah, kalau saya sih tertariknya dengan sebenarnya ada ini ya, ini sedikit aja bahwa dalam berbagai tradisi di berbagai kebudayaan itu memang kan lebih dominan ajaran keseimbangan ya, harmoni tadi yang seperti Setorus sebutkan gitu ya, hampir di semua gitu, harmoni keseimbangan gitu ya, bukan hanya alam dan manusia tapi seluruh aspek alam juga seimbang, di dalam diri manusia juga ada keseimbangan, seluruh aspek hidup ini adalah keseimbangan. Cuma kan yang jadi masalah adalah kenapa kemudian muncul juga feminisme adalah hilangnya, di mana sih titik hilangnya si keseimbangan itu sehingga yang satu itu menguasai yang lain kan gitu ya. Harusnya kan kalau dalam harmoni kan seimbang tuh nggak ada yang saling menguasai kan begitu kan gitu. Nah inilah yang kemudian kalau menurut yang tadi saya juga dari Ponda juga, dari Mbak Brigita juga ada semacam perspektif-perspektif dari sudut pandang mana nih hilangnya keseimbangan ini. Ada yang misalnya kalau kita bicara soal feminisme marxis itu kan dalam konteks hilangnya itu ya dalam konteks konflik kelas itu ya gitu. Terus kalau ya saya sendiri sampai sekarang belum menemukan benar-benar ya dari perspektif feminisme kapan sih sebenarnya, apakah ketika pembagian kerja itu terbentuk kemudian lahirlah kekuasaan langsung lahir kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, atau ada titik-titik lain misalnya pada waktu masa bercocok tanam itu sebenarnya masih seimbang gitu, tapi lain waktu kapan gitu si patriarki ini menjadi dominan gitu kan kayak gitu. Jadi kalau saya setuju sekali tadi tradisi semuanya ya, saya di Nusantara ini semuanya. Saya waktu ke Sumba juga di teks-teksnya itu, teks-teks kunonya itu ya keseimbangan itu. Sampai yang kosmologis itu kan semua asal usul kosmologis itu juga seimbang gitu ya. Nah itu mungkin kalau dari saya. Oke teman-teman, siapa yang nih ada nih Mas. Kalau boleh saya komentar ya untuk sedikit untuk komentar Nuraini itu. Ya. Pemikiran subjek objek ya, yang menganggap alam sebagai objek itu kan menjadi tradisi dari kultur barat ya. Jadi harmoni dan keseimbangan itu kan sebenarnya menjadi ciri secara umum dari tradisi-tradisi timur itu. Bukunya siapa itu yang Totin An siapa itu? Yang mengulas mengenai filsafat timur itu kan sebenarnya sangat mengutamakan harmoni dengan alam, tetapi pemikiran yang dikotomis yang membedakan antara manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek itu kan sebenarnya mulai dari tradisi Yunani ya. Dan sebenarnya sebelum
kita berkenalan dengan tradisi-tradisi Barat, sebenarnya tradisi Timur itu kan sangat memelihara keseimbangan dengan alam. Sampai sekarang pun di beberapa suku itu masih ada upacara adat misalnya yang ingin memperbaiki atau apa namanya itu melakukan pemeliharaan atau purifikasi terhadap alam gitu ya. Bagaimana manusia bisa berdamai dengan alam. Nah, ketika kita baru berkenalan dengan ilmu-ilmu Barat atau teknologi yang dihasilkan dari Barat atau pemikiran yang dihasilkan dari Barat, lalu kita bisa berpikir dikotomis, melihat alam sebagai objek untuk dieksplorasi, diteliti, dieksploitasi juga ya. Sebenarnya kan dari situ dia kalau melihat asal usul dari apa yang tadi menjadi tema diskusi ini. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Oh, Ya. mungkin bisa Ini aku di tambahin. chat mungkin Ponda bentar dulu Oh ya, nih. oke, Di chat siap. sudah ada pertanyaan yang ada 2 dari Mbak Serly dulu. Nanti setelah itu disambung oleh Mas Roy ya. Ini sangat provokatif juga nih. Apakah seimbang itu berarti harmoni? Silahkan Mbak Serly. Mbak Serly. Iya, halo. Silakan. Dibuka dong. Oh, enggak. Aku telat masuk, ini baru ini olahraga. Langsung Ya, ya. enggak apa-apa. Eh, Silakan. mungkin kalau buat saya, kalau Barat Timur mungkin harmoni itu lebih ke timur, mungkin seimbang itu lebih ke barat. Kalau saya nggak tahu sih seimbang itu barat atau timur, tapi mungkin harmoni itu lebih ke timur. Tapi yang saya tahu kalau bicara penguasaan alam itu sebenarnya sangat related sama penafsiran Calvinisme. Calvinisme itu kan bagian dari agama Kristen ya. Penafsiran Calvinisme terhadap kitab suci. Karena dalam kitab suci itu ada ayat di Perjanjian Lama itu beranak pinanglah gitu ya, bertambah banyak dan kuasailah bumi. Jadi Beranak kata pinak dong, bukan beranak iya pinang. betul. Ya, beranak pinak betul. Dan kuasailah bumi. Nah, kata kuasailah bumi ini dimaknai sebagai bekerja keras. Jadi manusia itu kewajibannya mengolah bumi, bekerja keras. Tapi itu kenapa etos bekerja keras itu Calvinisme itu kuat sekali. Lalu kemudian berkembang tentu menjadi selalu kan manusia senangnya eksesif gitu kan. Eksesif terus baru kemudian swing lagi gitu. Jadi mentok dulu baru swing lagi. Jadi sebenarnya lebih kepada pengelolaan bumi tapi kemudian jadi penguasaan dan itu jadi berlebihan dan akhirnya yaitu ya seperti kita tahu sekarang. Tapi itu sangat erat terkait dengan tradisi Calvinisme dan interpretasi dari ayat kitab suci untuk penguasaan bumi itu. Itu tahu saya sih. Jadi kalau menurut saya mungkin kata seimbang itu nggak pernah ada karena seimbang itu mungkin hanya sepersekian detik gitu karena sangat dinamis gitu kan. Mungkin nggak ada yang namanya seimbang. Sama nggak tafsiran seimbang itu nggak pernah satu dan sama seperti tafsiran adil itu mungkin nggak pernah satu gitu. Oke. Tapi harmoni mungkin ada tapi seimbang nggak ada. Karena itu selalu sangat dinamis gitu. Bisa masuk ke fisika kuantum itu ya, bahwa keseimbangan itu nggak ada. Betul kan seperti naik sepeda kan. Kita itu bisa mengendarai sepeda, bisa berjalan, tidak jatuh karena kita terus bergerak gitu. Kita berhenti gerak, kita pasti langsung jatuh naik sepeda atau berhenti. Tapi karena kita terus bergerak goyang kiri kanan itu yang kemudian kita mencapai titik seimbang yang tanda kutip titik seimbang yang tidak jatuh gitu. Oke. Tapi tingkat kemiringan ya. orang kan, tingkat kemiringan orang naik sepeda kan ada yang miring berapa jatuh, miring berapa tidak karena kecepatan kan, gitu sih. Oke, menarik. Mungkin silakan Ponda langsung aja bagaimana tanggapannya. Ini ada sebenarnya Mas Roy, boleh juga sebenarnya kan dari kacamata seninya gitu. Tapi mungkin dari Ponda dulu silakan. Nggak apa-apa loh kalau mau Kak Roy mau mengomentari dulu. Sambil kenalan mungkin ya. Iya, silakan Roy dari mana? Selamat malam, saya Roy dari NTT, dari Malaka. Oh, saya baru join ini karena baru lihat di grup, menarik sekali.
ekofeminisme saya baru lihat ini. Kebetulan juga ini beberapa waktu terakhir ini bergaul sama teman-teman dari Latin, Lembaga Tropika Alam Indonesia. Mereka juga menaruh perhatian khusus terkait persoalan-persoalan alam dan lingkungan. Saya mengikuti saja dulu karena menarik bagi saya. Tadi saya hanya komentar soal seni karena dalam seni itu tidak harmoni itu tidak tidak sama seperti dengan seimbang karena misalnya dalam satu permainan musik, misalnya dalam band itu semua alat musik itu punya perannya masing-masing. Nah, tetapi mereka membentuk harmoni walaupun ada yang volumenya cuma 0, sekian, ada yang volumenya bisa 10. Jadi harmoni tidak selalu berarti seimbang karena seimbang itu bagi saya selalu identik dengan kalkulasi secara matematis. Jadi antara satu harus dengan satu yang lain, dua harus dengan dua yang lain seperti itu. Terima kasih, itu saja. Oke, Salam terima dari kasih. NTT dari Malaka. Terima kasih Mas Roy.